apa namanya? Kalau seperti ini berarti ini data yang pertama, data yang kedua, data yang ketiga, kita cari rata-ratanya, gitu ya. Kan ada 3 data. Menurut AMGM ini lebih dari atau sama dengan akar pangkat 3 dari 1/A dikali 1/B dikali 1/C. Gitu. Dari situ kita peroleh akar pangkat 3 dari 1/A, B, C. Nah, berarti kita perlu nyari ABC itu. Perlu nyari A berapa, B berapa, atau ABC-nya lah hasil kalinya. Sebentar. Ya, oke. Sampai situ ya. Jadi ini lebih dari atau sama dengan itu. Nah, kalau gitu kita gunakan lagi aja AMGM untuk yang ini. Ya, gunakan lagi AMGM ya untuk X1-nya A, X2-nya B, X3-nya C. Jadi A tambah B tambah C. Kenapa pakai itu? Karena nanti sebelah sini pakai dapat ABC kan, dikalikan semua. A plus B tambah C dibagi 3 lebih dari atau sama dengan akar pangkat 3 dari A kali B kali C. Itu kan, dapat tuh dari situ. Nah, diketahui A plus B plus C-nya itu sama dengan 1. Gitu ya. Jadi kalau begitu, ya akar pangkat 3 dari A kurang dari atau sama dengan per 3. Gitu ya. Kalau dipangkatkan 3 sebenarnya A, B, C, pangkat 3 ini pangkat 3 dari 1/27. Betul nggak? A, B, C-nya kan 1. Iya. A tambah B tambah C-nya 1. 1/3. 1/3 dipangkatkan 3. Jadi 1/3 pangkat 3. Jadi 1/27 ya. Itu ABC-nya tuh. Ya udah, tarik aja ke sana. Ini sama dengan akar pangkat 3 dari 1/ABC-nya berapa? Oke, sebelum ke situ, dari sini kita peroleh, kan kita butuh 1/ABC. 27 berarti 3 juga ya, Pak? Iya. Bentar, ABC-nya kurang dari 1/2/7 ya. Yang dicari 1/ABC berarti lebih dari atau sama dengan 27. Gitu. Ya, kalau dibalik kan jadi 1/ABC lebih dari 1/27. Gitu. Jadi 1/1/27. Jadi ya 27. Berarti kalau begitu, eh, si 1/ABC-nya itu lebih dari 27. Berarti di sini bukan sama dengan, tapi lebih dari atau sama dengan akar pangkat 3 dari 1/ABC-nya itu 27. Jadi dari sini ke sana. Berapa akar 3 ya? Berarti ini sama dengan 3. Tapi jangan lupa yang dicari itu ini. Jadi kalau begitu, ini jadi enggak. Terlalu sempit. 1/A ditambah 1/B ditambah 1/C lebih dari ini, kalikan ke sana. Nah, itu jawabannya. Lebih dari dikali. Jadi kalau begitu nilai minimum 1/A kita 1/C adalah 9. Gitu. Nah, itu soal-soal yang relatif mudah. Sampai sini ada pertanyaan? Itu coba aja kerjakan pakai AMHM, dapat juga tuh, malah lebih gampang ini kalau pakai AMHM. Izin bertanya, Pak. Silakan.
Saya masih kurang ngerti Pak yang disambungin sama yang itu Pak, yang pojok itu. Lebih dari sama dengan akar 3 akar 3 dari 27 Pak. Saya masih nggak ngerti gitu. Jadi dari sini 1/27 dikaitin sama yang di sampingnya itu Pak. Ini kayak di halaman berikutnya deh. Kalau saya punya bilangan dua-duanya positif, A kurang dari B. Kalau saya balik 1/A dengan 1/B jadi apa? Kalau A kurang dari B, dua-duanya positif, maka 1/A dibandingkan 1/B pasti itu kan? Lebih besar ya. Iya Pak. Lebih dari ya, gampang kan membuktikannya. Lebih dari itu. Nah sekarang saya punya ABC kurang dari sama dengan 1/27. Ini kan dua-duanya positif. Gunakan sifat itu. 1/ABC kurang dari jadi lebih dari. 1/1/27. 27 kan? Jadi 1/ABC-nya sama dengan 27. Ya. Nah, sekarang saya mau menghitung ini. Tapi diketahui 1/ABC-nya lebih dari 27. Jadi ini saya ganti dengan bilangan atau apapun yang lebih besar dari 1/ABC. Maka pasti nilainya lebih dari dong di sini. Lebih dari, ya intinya 1/ABC itu lebih dari 2/7. Kalau disubstitusi, ya ikut dong lebih dari. Lebih dari akar pangkat 3 dari 27. Sama dengan 3. Jadi yang ini sifat pada urutan ya. Kan membuktikannya kayaknya selalu TS nih kalau ini kalkulus. Kalau bukan kalkulus, analisis real ya. Kalau nggak salah ini selalu TS. Jadi dari situ A kali B-nya kan positif. Ya kalau ini sih membuktikannya mudah. Itu siapa tadi Nova kayaknya suaranya. Iya Pak. Baik Pak, sudah paham Pak. Terima kasih. Sama. Nah, contoh yang lain dah kalau gitu. Kalau nggak ada pertanyaan. Contoh yang lain bisa diambil dari sini misalnya ya. Saya bagi dua supaya lebih tertib. Cari nilai minimum fungsi yang rumusnya 9x kuadrat sinus kuadrat x tambah 4 dibagi x sinus x gitu ya. Tapi pada selang x-nya itu 0, lebih dari 0 tapi kurang dari pi. Ingat ya, pi itu bilangan ya, bukan sudut ya. Kalau saya ngomongnya pi radian tuh baru sudut 180 derajat. Tapi kalau pi ya 3,14 sekian itu. Gitu. Kalau menggunakan kalkulus ya gampang, substitusi aja 0 pi dapat hasilnya. Kemudian cari titik stasioner kan, cari turunannya. Tapi turunannya kan ribet tuh. Gitu. Ya, nah, ternyata yang begitu bisa dikerjakan dengan AMGM. Caranya kita sederhanakan dulu tuh si efeknya. Kita sederhanakan fx. Jadi kita bagi aja dengan x sin x, maka diperoleh si fx-nya itu 9x kuadrat dikali sin kuadrat x dibagi x sin x, hasilnya 9x sinus x ya ditambah 4 per x sin x. Gitu. Ya udah, ini x satunya, ini x 2-nya. Jadi gunakan AMGM. Maka kita peroleh 9x sinus x. Coba benar ya. Kalau saya bagi jadi tinggal pangkat 1.
ditambah 4 per X lebih dari atau sama dengan lebih dari atau sama dengan pindahin. Lebih dari atau sama dengan akar pangkat 2 gitu ya, dari ini 9x sinus x dikali ini kan, yaitu kalau dikali berarti 4 dibagi x sin sin x gitu ya. Jadi 9x sin x dikali 4 dibagi x sin x kan habis jadinya tuh. 36. Ya, Pak. Nah, kok boleh dicoret? Jangan-jangan x-nya 0. Ya kan udah diketahui itu x-nya positif. Jadi nggak sama dengan 0. Berapa tuh? 9 kali 4? 36. 36 ya. Akar 36 itu 6, ya kalikan dengan itu. 2. Jadi kita peroleh 9x dikali sinus x. Kembalikan lagi ke awal juga nggak boleh. Boleh. Ditambah 4 dibagi ini kuadrat berarti x sinus x. Ini ya saya tulis ulang ke situ. Dikalikan ke bentuk awal. Lebih dari atau sama dengan nilai AK36 sama dengan 6 kali 2. Berarti lebih dari 12 ya. Jadi nilai minimum F adalah 12. Gitu. Kalau mengecek boleh pakai GeoGebra atau pakai aturan turunan. Cari aja turunannya. Dan yang kayak begitu karena yang ditanya nilai minimum, jangan ditanya itu terjadi pada X sama dengan berapa. Ya kalau itu harus pakai cari turunan. Nah ini yang begini-begini itu Olimpiade SMA. Lebih mudah ya Pak ya berarti ya daripada harus nyari turunan dulu. Baik. Tapi kan nggak bisa nyari kapan terjadi nilai minimum itu untuk X sama dengan berapa. Nggak bisa. Iya, Jadi kalau kita samaan itu eh, namanya kita samaan ya hanya memperkirakan gitu. Oh nilai minimumnya sekian tapi nggak tahu di X berapa. Karena yang ditanya juga begitu. Dan memang di setting soalnya juga mungkin ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kayaknya dulu saya pernah membahas soal ini, cari infimum gitu ya. Nah, ini yang ikut pernah ngambil analisis real semua nggak ini? ada beberapa yang belum sih Pak, masih semester 1. Oh, masih semester 1 ya. Ya, jadi harus belajar itu. Nanti boleh sih di ini aja, apa namanya? Ya kan analisis realnya itu sebetulnya banyak videonya di saya tuh untuk keperluan mata kuliah itu. Yang untuk keperluan mata kuliah. Tapi ini yang masih ada kaitan kalkulus deh kalau gitu. Sama yang ditanyakan supremum, infimum. Saya pindah lagi ke sini. Jadi gini, kalau saya punya himpunan, ini untuk yang baru belajar, yang semester 1 atau semester 3 ya. Jika sebut saja himpunan S terbatas di bukan. Misal S ini subset dari R yang tidak kosong. Nah, gitu nulisnya. S terbatas di atas
jika terdapat bilangan positif M sedemikian sehingga nilai, bukan, nggak pakai nilai mutlak. Si X ini terbatas di atas ya, kurang dari atau sama dengan M untuk setiap X anggota Mohon maaf S. Pak, share screen-nya masih belum terlihat Pak. Masih putih blank gitu. Blank. Masih begitu ini. Layar, layar. Ya kan layar kan ya? Nah, ini udah kelihatan. Udah Pak, barusan kelihatan. Jadi terbatas di atas itu seperti itu. Sebaliknya, S terbatas di bawah jika ini M-nya bilangan real ya, bukan anggota S nih. Si M-nya itu anggota real, bukan anggota S. Oh, bisa jadi sih anggota S. Tapi secara umum batas atas itu ya bukan anggota S-nya. Jika terdapat M kecil aja lebih dari 0 gitu ya. Atau terdapat M, pokoknya M sajalah, bisa positif bisa negatif sebetulnya. Jika terdapat M anggota bilangan real sedemikian sehingga X lebih dari atau sama dengan M kecil untuk setiap M anggota setiap M anggota S. Ini angka saja karena menjadi negatif anggota gitu. Sebagai gambaran, kalau himpunannya itu seperti ini yang saya tahu, misalnya gitu, dipotong-potong, maka batas atas itu ya ini batas atas nih. Dan semua bilangan yang ada di sini itu batas atas. Batas bawah, kalau batas bawah ya dari sini mulainya. Sini, itu batas bawah. Gitu. Jadi batas atas tuh nggak mungkin yang ini. Karena ada anggota bilangan, ada anggota S yang lebih besar dan saya tandai hitam. Gitu ya, kurang lebih gambarannya. Nah, kalau si S ini punya, kalau S itu terbatas di atas, gitu ya. Kalau S itu terbatas di atas, gitu ya. Jika S terbatas di atas, maka S pasti mempunyai, kalau ini dipercaya aja gitu ya, maka S mempunyai batas atas terkecil yang disebut supremum, gitu ya. Jadi kalau misalnya U batas atas terkecil dari himpunan S atau U sama dengan supremum S, maka nulisnya begini, U sama dengan supremum S. Sebaliknya, akibat dari ini aksioma. Akibat dari aksioma yang pertama itu, kalau S-nya terbatas di bawah, maka dia punya batas bawah terbesar. Ya. Kalau batas atas itu terkecil, kalau batas bawah terbesar. Istilahnya infimum. Infimum. Gitu. Nulisnya kalau misalnya batas bawah terbesarnya itu saja V misalnya, ya maka nulisnya V sama dengan infimum S. Nah, nanti latihan soalnya bisa menggunakan, ya cari aja di channel YouTube saya itu yang membahas tentang sifat kelengkapan. Nah, setelah itu baru yang disebut supremum itu ya yaitu batas atas terkecil. Jadi kriterianya
U ini sama dengan supremum, kalau S-nya terbatas ya, jika U adalah batas atas dan jika ada bilangan lain, misalnya L, U, L gitu ya. L itu ternyata lebih dari U, bukan. Jika L-nya kurang dari U, jika ada bilangan L yang kurang dari U, maka L bukan batas atas. Itu aja sih kriterianya. Kalau infimum ya sebaliknya. Misalnya V infimum dari S, maka V merupakan batas bawah. Dan jika ada V yang lebih dari V berarti W yang lebih dari V, jadi V sama dengan supremum S jika V adalah batas bawah, harus batas bawah dulu, batas bawah, dan jika ada bilangan lebih dari V, maka W bukan batas bawah. Sebentar. Halo? Ya, ada yang nelfon. Ya. Maaf Pak, mau memberitahu Pak. Untuk Ya, Zoom-nya kayaknya 10 menit lagi dibatasi gitu tuh Pak, 40 menit doang. Jadi 10 menit lagi udah selesai Zoom-nya. Mungkin nanti Arif bikin ya. link Zoom yang baru aja kali ya. Sebetulnya pakai tautan yang tadi itu aja, klik lagi. Oh, Tapi harus dibuat apa? Recurring atau enggak, coba aja klik yang tadi itu. Ya saya juga bisanya sampai jam 10, sampai jam 11 ya paling, karena ada mau ke kampus juga sih sebetulnya. Tapi ada keperluan lain mau ke Sindang Sari. Nah, oke, itu ya. Saya sini aja. ya Pak. Seperti itu. Tapi soal yang pernah muncul ini sebagai pembahasan aja ya. Jadi misalnya si S ini himpunannya itu kalau nggak salah begini. M per 2N gitu ya, ditambah ya semacam itulah, ditambah 6 6N dibagi M gitu ya. N dan M-nya bilangan asli. Nah, gitu. Yang ditanya cari supremumnya. Bukan, cari infimumnya. Cari infimum dari S gitu ya. Nah, saya tuh dulu pernah membahasnya, mungkin juga di video di YouTube ada. Kan sebetulnya kalau agar ini kecil gitu ya, maka N-nya harus sebesar mungkin. Agar ini tuh kecil, maka N-nya harus sebesar mungkin. Tapi kalau agar ini kecil, M-nya harus sebesar mungkin. Nah, kontradiksi kan? Gitu. Oleh karena itu, kalau di YouTube itu pembahasannya gini. Ya kalau gitu, harus diseimbang dong. Gitu. Jadi M per 2N nilainya harus berdekatan dengan 6N dibagi M. Sehingga diperoleh M kuadrat ya mendekati 12 N kuadrat. Gitu. Nah, nanti dari situ akan ketemu berapa tuh? Ya kurang lebih M kuadrat kurangi 12 N kuadrat sama dengan 0 kan ya. Kalau difaktorkan kan M kurangi akar 2N dikali M kurangi akar 2 ditambah akar 2N. Karena M dan N-nya itu bilangan asli, maka akar 12 nih, akar 12.
Maka dari situ kita peroleh M-nya sama dengan mendekati akar 12N. Substitusi aja ke situ. Kalau nggak salah begitu. Tapi sebetulnya menggunakan AMGM itu jauh lebih mudah. Itu yang mau saya revisi. Bentar. Ya, ini M per 2N ditambah 6N per M. Menggunakan AMGM itu jauh lebih mudah. Jadi N dibagi 2M ditambah 6M per N, gitu ya. Ini akan lebih dari atau sama dengan, kalau dibagi 2 pakai AMGM tadi, lebih dari atau sama dengan akar N per 2M dikali 6M per N, gitu ya. Jadi N-nya habis. Diperoleh berapa tuh? A3. Jadi N per 2M ditambah 6M per N lebih dari atau sama dengan 2 kali akar 3 sama dengan akar 12. Sama sih dengan jawaban yang ini tadi, salurannya, yang cara ini. Jadi kalau begitu, infimum dari himpun yang bentuk seperti ini, karena ini berarti nilai terkecil. Nilai terkecilnya itu tentu sama dengan, belum tentu sama dengan berlaku, bisa jadi hanya lebih dari saja. Tapi infimum dan supremum itu tidak perlu anggota himpunan tersebut. Tapi kalau himpunan itu memuat batas atas, ya supremumnya batas atas itu. Kalau himpunan itu memuat batas bawah, maka infimumnya ya batas bawah itu. Ya. 6M per N, N-nya bilangan asli, sama dengan akar 12. Gitu ya. Oke. Soal yang satu lagi, supremum infimum juga tidak hanya pada himpunan yang seperti ini, yang bilangan ya diskrit lah gitu ya, tapi juga berada pada ring fungsi yang seperti soal sebelumnya nih. Ya ini kan. Ini kan supremum infimum atau infimumnya itu merupakan himpunan interval dalam bentuk interval, bilangan real gitu. Sementara yang sering kita bahas di analisis real itu bentuknya ya bukan interval. Tapi ya dalam bentuk sebetulnya ring sebuah fungsi kan himpunan. Maka dia punya supremum, punya infimum kalau berbatas. Nah, salah satu contoh juga yang pernah ada itu bentuknya himpunan, himpunannya begini. Misalnya ya, 3 pangkat 2X plus 1 per 2X gitu kalau nggak salah. Tapi X-nya bilangan real yang positif. Ini sebut saja himpunan M. Yang ditanya sama, apa infimumnya? Apa infimum M-nya? Nah, dalam hal ini sama aja, gunakan ketaksamaan AMGM. Tapi bagian coba, agar himpunan sama dengan 9. Jadi kalau begitu, nilai minimum dari ini adalah lebih dari atau sama dengan 9. Sehingga infimumnya sama dengan 9. Gitu ya. Kalau pakai kalkulus gimana? Kalau pakai kalkulus ya kurang lebih persoalannya sama. Sebetulnya tinggal cari nilai minimum dari itu. Nah, nilai minimumnya tapi di X lebih dari 0. Gitu ya. Di X lebih dari 0. Ya kita cari aja titik stasionernya. 2 ditambah apa tuh turunan dari 1 per 2X. Turunan dari 1 per 2X itu kan berarti turunan dari X pangkat negatif 1 ya. Negatif berapa? 1 per 2X, betul nggak? Atau pakai kuadrat ya? Kan X min 1, betul ya? Dan ini harus kita buat sama dengan 0 untuk dapatkan stasionernya. Jadi dari situ saya peroleh 1 per 2X kuadrat sama dengan 2, X kuadratnya sama dengan
1 ya. Betul nggak? X kuadratnya sama dengan 1/4 gitu ya. Jadi X-nya berapa? 1/2 atau negatif 1/2, tapi kan berlakunya untuk X lebih dari 0, jadi setengah. Ya berarti kalau gitu M itu akan minimum kalau X-nya sama dengan setengah. Jadi hitung aja, 3/2 X plus 1/2 X sama dengan 3/2 kali setengah itu 1 ditambah ya ini minimumnya. Sampai sini dulu silakan. Ini baru pemanasan ya, nanti boleh di hari lain, tapi ini hari apa sih? Rabu. Itu setiap hari ada PPG, makanya tadi selesai PPG baru bisa di sini. Oke, sampai situ dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi topik pembahasan kali ini sih tentang ketaksamaan ya, tentang ketaksamaan terutama menggunakan AMGM gitu yang paling sering muncul. Tapi di KN MIPA ya sekarang jadi ON MIPA lagi katanya. MIPA ya paling dipakainya untuk yang seperti ini, untuk mencari infimum. Kalau dari geometric mean ke AM, arithmetic mean mungkin bisa cari supremum. Tapi ya kurang lebih begitu ya. Beberapa teorema yang sering dipakai, ya, beberapa sifat yang sering dipakai. Jika kita punya bilangan real positif, pasti terdapat bilangan asli n, gitu ya. Terdapat itu berarti sudah tertentu karena bergantung pada x, ya ini kasih indeks x. Terdapat itu sedemikian sehingga 1/nx kurang dari x, gitu ya. 1/nx kurang dari bilangan ini. Jadi kalau saya ambil epsilonnya sama dengan 10 pangkat epsilon. X-nya sama dengan 10 pangkat negatif 5. Ada bilangan asli sehingga 1/bilangan asli itu kurang dari 10 pangkat negatif 5. Ini 100.000 yang ada apa? Pilih aja yang begini. Gitu. Pasti benar. Itu maksudnya. Selalu ada dan itu akan sering dipakai. Misalnya membuka ini yang ada di pembahasan di video sebetulnya. N/n plus 1, n-nya bilangan asli, cari infimumnya gitu ya. Bukan, kalau ini supremum. Ini kan nilainya 2 berapa? Setengah gitu ya. 2/3, oke. Kalau infimumnya ya ada, tapi gampang, setengah. Yaitu diperoleh di saat n-nya sama dengan 1. Nanti suku berikutnya kan 2/3, makin besar. Tapi kalau ditanya supremum, nah itu baru yang butuh. Tapi sebetulnya kalau soalnya kayak gini, ini tuh bisa dibuat dalam bentuk ini kan ya, n tambah 1 kurangi 1 gitu ya, n plus 1. Jadi sama dengan 1 kurangi 1/n plus 1. Gitu. Jadi kalau mau cari supremum ini, nggak perlu dan nggak perlu dibuktikan, atau soalnya isian sifat, tinggal aja supremum dari himpunan yang anggotanya 1 dikurangi, karena ini pengurangan, supremum himpunan yang anggotanya 1/n plus 1 gitu ya. N-nya bilangan asli ya. Supremum himpunan yang anggotanya 1, cuma 1 dan 1 gitu anggotanya, yaitu 1 kan. 1/n plus 1 jadi setengah, 1/3, 1/4, 1/5 dan seterusnya. Supremum sebentar. Supremum betul nggak ini?
N plus 1 dikurangi 1, N plus 1 dikurangi 1, ya, dan supremum ini, supremumnya berapa itu? Setengah ya harusnya. Padahal harusnya supremum dari ini tuh 1 kan? Oke, jangan ini nggak berlaku. Oke, nanti saya pikirkan lagi. Tapi secara umum, kalau bentuknya kayak gini, cari supremum atau infimum itu, oke, infimum gampang, karena dia memuat batas bawah. Kalau cari supremumnya, ya cari aja limit ini. Karena kita tahu bahwa ini tuh, kalau dibentuk barisan, merupakan barisan yang naik, gitu ya. Maka yang ada supremum, dan ini sama dengan 1. Gitu. Itu aja sih, kalau isian singkat. Tapi kalau dibuktikan, ya butuh sifat yang barusan nih. Gitu ya, sifat itu. Gimana caranya? Caranya oke, berarti nulisnya sini. Saya ingatnya nggak kurang. Ini kita sebut saja himpunan itu himpunan S gitu ya. Nah, kalau dari situ si N per N plus 1 ini kan nilainya kurang dari 1 ya. Untuk setiap N bilangan asli kurang dari 1. Jadi 1 ini batas atas. Gitu. 1 itu batas atas, tapi sayangnya 1 ini bukan anggota himpunan S. Karena tidak ada N berapapun yang kalau disubstitusi ke sini menghasilkan 1. Gitu. Jadi dia batas atas. Nah, tapi dari dugaan kita, berarti kalau gitu batas atas dari S ini atau batas atas terkecilnya pasti harusnya 1 atau kurang dari 1. 1 atau kurang dari 1. Oleh yang mungkin saja atas, kalau yang terkecil kurang dari 1 gitu. Jadi kalau misalkan aja, andaikan supremum S-nya itu sama dengan A, dan dia kurang dari 1, gitu ya. Yang lebih dari 1, sekali lagi, nggak mungkin. Yang lebih dari 1 tuh nggak mungkin. Karena 1 adalah batas atas. Batas atas terkecilnya, ya nggak mungkin lebih dari 1. Gitu ya. Nah, sekarang gitu. Misalkan supremum S-nya itu kita sebut saja A, dan A-nya kurang dari 1. Maka kalau mau menggunakan teorema ini, arahkan dia ke bilangan positif. Ini kan fokus kita. Apa yang positif? Ya 1 kurangi A. Jadi dari situ 1 kurangi A lebih dari 0. Gitu. 1 kurangi A lebih dari 0. Menurut sifat ini, kalau kita punya bilangan real yang lebih dari 0, pasti terdapat bilangan asli, sebut saja N0, sedemikian sehingga 1 per N0 kurang di 1 kurang A, gitu ya. 1 per N0 kurang dari atau sama dengan, nggak pakai sama dengan, 1 per N0 kurang dari 1 min A. Gitu ya. Nah, kemudian 1-nya kita pindahkan. Berarti 1 dikurangi 1 per N0, gitu ya, atau gimana? 1 per N0 kurangi 1, gitu ya, kurang dari negatif A. Nah, udah kita kalikan aja semuanya dengan negatif 1. Maka saya peroleh 1 dikurangi 1 per N0, ya, kalikan 1 ya, lebih dari A. Gitu. Makanya ini kalau dihitung jadi N0 kurangi 1 bagi N0, nggak sesuai ya. Nggak sesuai dengan ini. Harusnya N dibagi N plus 1. Oh, kalau begitu, si bilangan asli N0-nya itu, oke, terdapat itu,
tapi naikin satu level gitu. Jadi ini tuh bukan 1 per 0, tapi 1/n0 tambah 1 gitu ya. Ininya udah betul, 1/0 kurang di itu, apalagi 1/n0+1 itulah. Itu ya. Nah, berarti kesininya menjadi n0+1 gitu. Sehingga ini jadi +1. Nah, gitu. Maka diperoleh apa nih? Diperoleh n0+1 dikurang 1 dibagi 0+1, dan ini lebih dari A. Atau kata lain n0 dibagi n0+1 lebih dari A. Ini anggota S ya. Bentuk bilangan asli dibagi bilangan tambah 1 sama ditambah 1 lebih dari A. Katanya ini batas atas. Kata ini batas atas terkecil. Kok masih ada anggota S yang lebih besar dari batas atas itu? Gitu ya, baru dibilang sini. Ini bertentangan dengan A sebagai batas atas tentu terkecil. Gitu. Oleh karena itu, A tidak mungkin kurang dari 1. Tapi dari alasan yang tadi saya bilang, A juga nggak mungkin dari 1. Kedua hal ini nggak mungkin, satu-satunya yang mungkin yaitu dengan demikian supremum dari ini ada A, di mana A-nya sama dengan 1. Itu cara menggunakan teorema. Ini balik lagi yang semester berapa nih? Yang semester 5 ya balik lagi ke chapter 1 ya. Gitu, sampai situ dulu. Ada pertanyaan? Oh, udah lebih. Gitu ya. Gimana? Ya itu. Ini tuh bukan kurang dari ya, bukan K itu, bukan kurang dari. Jadi A nggak mungkin kurang dari 1. A tidak mungkin lebih dari 1. Ya berarti satu-satunya mungkin menurut sifat trikotomi ya hanya sama dengan 1. Nah ini udah dibahas, cari aja di channel YouTube saya itu. Malah ada di thumbnailnya itu. Mencari supremum itu. Oh, iya. Iya. Enggak mungkin jadi sama dengan. Kalau tadinya kurang dari, ya pasti lawannya kan lebih dari. Bukan lawannya, kebalikannya lah, lebih dari. Kalau tadinya di sini pakai sama dengan, ini juga pakai sama dengan. Karena kalau dia tadinya sama dengan, misalnya gini, A sama dengan B. Kalau dikalikan dengan -1, kan tetap ikut sama dengan. Gitu. Jadi kalau tadinya nggak ada sama dengan, ya berikutnya juga nggak ada sama dengan. Karena bukan negasinya ya, bukan. Sifatnya aja begitu. Meskipun mau dikasih gini juga ya benar juga. Tapi buat apa gitu, tadinya juga nggak ada. Kenapa yang begini benar? Kan itu artinya lebih dari atau sama dengan. Sama dengannya nggak terpenuhi, tapi lebih darinya terpenuhi. Kalau atau kan berarti benar. Gitu. Tapi ya yang lebih tepat begitu. Oke. Kayaknya masih kemarin Arif ngumpulin itu nggak soal-soalnya itu. Coba dicari lagi yang gampang dulu. Ini kan paling isian singkat ya. Isian singkat.
Oh, tingkat provinsi. Oh, oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting ada soal. Saya juga kemarin sempat ngumpulin, tapi saya lupa naruhnya di mana. Gitu. Eh, biasanya pakai ini ya, Google Jamboard supaya enggak. Tapi ini sengaja supaya pada nulis lah, nggak hanya mendengarkan. Itu dulu, Rip ya. Nanti kalau ada Kamis ini ada kuliah nggak? Ya udah, berarti nggak bisa. Paling Rabu depan. Gitu ya. Sama karena masih sibuk PPG, ya paling tadi itu PPG-nya setengah 9. Kalau pagi berarti mulainya jam 8. Agak susah juga, makanya udahlah jam 10. Malam itu di rumah tuh ramai, anak-anak tuh ribut, pengen main gitu. Ya paling kayak gini aja Rabu. Mungkin kalau saya nggak ke kampus sih mungkin bisa sampai jam 12. Ini kebetulan saya mau ngurus BPJS sama balikin buku di perpustakaan di provinsi. Iya, boleh. Tapi jangan lupa kalian tuh mau UTS, mau UAS tuh. Nggak apa-apa kalau saya mah. Iya. Sengaja memang matematika karena Rabu itu mau dipakai buat rapat, gitu ya, buat sidang skripsi. Harusnya Arif asisten bukan? Asisten asistennya pakai aja itu akun itu kan yang biasa dipakai buat sidang itu. Emang ada yang pakai sekarang? Kan nggak ada seminar hari ini. Oh, harus dengan Pak saja. Oh, iya, iya. Saya karena mau pakai ini, ya sebetulnya saya megang juga sih pasca. Kan yang saya pakai biasanya daring itu dengan anak kalkulus dengan Andre itu pakai punya pasca. Cuma saya khawatirnya lagi pakai, belum saya cek sih. Maksudnya tapi sebetulnya tinggal kalaupun yang basic ya tinggal di recurring aja nanti ya udah kapanpun pakai itu aja, nggak bikin yang baru. Kerip gitu dan semua yang hadir ada berapa orang ini? Ada Rizky, kelas kalkulus ini, Nova lagi kuliah Unreal, Hilda ini berarti semester berapa? 7 ya kalau nggak salah. Iya pas semester 7. Ya, oke. Baik, itu saja mungkin ya untuk kali ini. Silakan dipelajari. Mudah-mudahan tadi dicatat. Kalau enggak nanti saya save. Tapi ya gitulah cara-caranya. Baik, makasih ya. Itu saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Saya pamit semuanya.